أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Surat Ali Imran ayat 79. Wa nazala, dan telah turun lamma qala nasara najrana, ketika berkata kaum Nasrani Najran. Mereka berkata, Inna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam, amarahum, adalah memerintahkan Nabi Isa kepada mereka, ayattakhidhuhu rabban, akan menjadikannya Tuhan. Jadi pengakuan kaum Nasrani Najran, Nabi Isa itu pernah memerintahkan mereka supaya menyembah mereka. Itu mengaku Tuhan, perkataan kaum Nasrani, pengakuan kaum Nasrani. Mereka menuduh kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu dahulu pernah memerintahkan supaya bertuhan kepada Nabi Isa. Nah, gitu. Walamma talaba ba'dul muslimin as-sujuda lahu, dan ketika meminta sebagian muslimin sujud lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat makana li basyarin ayyutiyahullah. Jadi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijawab ucapan mereka, pengakuan mereka dusta, ya. Jadi orang-orang kafir Nasrani, orang-orang Yahudi itu, mereka itu gemar untuk berdusta. Jadi orang tong sok ngabohong date kalakuan kufar, kalakuan jalma kafir ngabohong teh nya. Nuduh teu bener. Nah, ya, kaum Nasrani Najran dia mengaku-ngaku bahwa Nabi Isa memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Nabi Isa. Nah, ketika sebagian muslimin meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sujud kepada beliau, maka Allah turunkan ayat maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah. Maka tidak seyogianya li basyarin, untuk seorang manusia, ayyutiyahu, memberikan kepadanya Allah al-kitab, akan kitab, wal hukma, dan hukum, yakni pemahaman kepada syariat, wan nubuwata, dan kenabian. Summa yaqulat, kemudian berkata itu manusia linnasi, kepada manusia lain, kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, yakni yang menyembah kepadaku dari selain Allah. Tidak pantas bagi manusia, yang itu manusia oleh Allah diberi kitab, yang mana itu manusia oleh Allah diberi pemahaman syariat, yang mana itu manusia oleh Allah diberi pangkat kenabian, tidak seyogianya mengatakan kalian harus menyembah kepada aku. Itu dusta semua. Dusta, ngabohong dah nya. Kan yang Nabi Isa tegung si marentah teu ka kaumna supaya nyembah ka Nabi Isa. Semua para nabi, semua para rasul, mereka memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Semua para nabi, ya, dari Nabi Adam hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka memerintahkan kaumnya supaya menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain. Itu semua, tidak ada yang berbeda, semua sepakat, ya. Semua sepakat, para nabi, para rasul memerintahkan kaumnya supaya menyembah kepada Allah. Walakin yaqulu, katakan tetapi berkata itu basyar, itu manusia yang diberi oleh Allah kitab dan hukum dan pangkat kenabian, berkata kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun. Kunu, jadilah kalian rabbaniyina, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Kenapa seperti itu?
Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang tinggi, ya. Kalau kita ingin punya derajat yang tinggi di sisi Allah, kita harus punya ilmu, ya. Ilmu itu bisa mengangkat derajat manusia kepada derajat yang tinggi. Jadi yang diperintahkan oleh para nabi, ya, oleh manusia yang diberi oleh Allah kitab dan hukum dan kenabian, mereka mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Itu. Jadi ilmu ini sangat tinggi derajatnya, ya. Mengangkat derajat orang yang hina menjadi mulia berkah ilmu. Sok kurang tinggali ayat nabi nu bodoh, sok ayat daya da bodoh jadi ngahinakeun, jadi jelema hina, jelema bodoh mah, ya. Jadi kabodohan mah mata ngadatangkeun kahinaan. Sok kurang beda jelema nu boga ilmu jeung jelema nu teu boga ilmu, benten. Hanya ilmunya harus diamal. Nah itu, kalau ilmunya tidak diamalkan, ya tidak beda seperti orang yang tidak punya ilmu. Jadi yang membedakan orang yang punya ilmu yang dengan yang tidak punya ilmu adalah jika diamalkan. Orang tahu di situ ada racun, yang satu lagi nggak tahu di situ ada racun. Lalu yang nggak tahu makan itu makanan yang ada racun, ya karena nggak tahu. Kemudian yang tahu tetap saja makan, ya sama dengan yang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada yang bodoh. Jadi kita sekalian yang punya ilmu ini harus diamalkan, ya, meskipun sedikit bertahap. Amalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui, nanti beda kehidupan kita akan berkah ketika ilmu diamalkan. Oh, berkah beda. Hirup kurang jadi berkah, ada ketenangan jiwa, ada kelapangan jiwa. Itu karena berkah diamalkan ilmu, bukan hanya mendengar saja, tapi diamalkan. Itunya. Ya, jadi diusahakan kita ini belajar mengamalkan ilmu, dan dari mengamalkan ilmu ini nanti akan membuahkan keberkahan, ya. Jadi kalau hidup ingin berkah, bertambah baik, ya amalkan ilmunya. Kita sudah tahu sholat berjamaah baik apa tidak? Berjamaah tuh. Ulah tinggalin wae, geus nyawa hadir akhirnya tinggalin. Ka masjid saya awon. Atuh eusian masjid, anger we ieu mah kosong wae masjid teh. Geus nyawa alus teh. Nginangkana kan gitu. Jadi kita ini memang, ya, apa artinya perjuangan. Orang dari bodoh kepada punya ilmu harus berjuang. Tina bodoh karena nyaho berjuang, tina nyaho karena ngamakeun berjuang deui, tina ngamakeun karena ikhlas berjuang dituluy we kitu, ya. Nah, diajar ti ayeuna keneh supaya hirupna manfaat, supaya hirupna barokah, supaya hirupna aya dina ridho Allah, diamalkan ilmunya. Walakin kunu rabbaniyin, kalian harus menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bima kuntum tuallimunal kitab, dengan kalian mengajarkan kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan kalian membaca kitab. Gak cukup kita hanya mendengar, gak cukup kita hanya membaca, tapi harus diamalkan. Sok nu mudah-mudah weh, nu babari ya, hudang nyaring ti peuting, sok tahajud amalkeun, salat duha amalkeun, ka masjid amalkeun, salat berjamaah amalkeun, sedekah amalkeun. Naon we bukan mah kasayan diajar amalkeun. Kumaha maksiat tinggalkeun. Ngawadul ayeuna mah sok wadu asana eureun. Asalna mah naon sok nyaritakeun we kagorengan batur eureun.
sok ngahina batur eureun, sok ngagogoreng batur eureun, bukan memaksiat kabeh eureun. Angket bakal aya pitulung ti Gusti Allah. Nu tadina urang teh ibadah teh ria wae hayang kapuji ku batur, diajar bersihan hate urang nya. Bersihan namun hate urang tina hayang katingali kapuji ku manusia. Nu tadina urang gumode asa mulia we hirup teh, asa boga rasa jalma jadi jalma mulia, diajar ti ayeuna omean hate teh sing boga rasa jadi jalma anu terus gitu. Ketika kita mengamalkan ilmu, maka disitulah ada kemuliaan untuk kita ya. Jadi harus diamal, ngaji alus-alus sok tuluy tok eureun, tuluy pertahankan, harus dipertahankan. Kalau kita melaksanakan kebaikan, pertahankan, istiqomahkan jika kita melaksanakan cuman itu memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Urang sok istiqomahkeun berjamaah, istiqomahkeun ka masjid, istiqomahkeun thalabul ilmi. Nah itu memang butuh perjuangan. Nah di antara yang menjadi penyebab meningkatnya derajat iman ketika seseorang ia istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, kita semua diberikan pertolongan oleh Allah dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.